Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah seminar saya, yaitu Bapak Dr. Andes Asep Gunawan, MSI. Dalam presentasi ini, saya ingin menyampaikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Hubungan Kerja Karyawan dan Kebijakan Unpaid Leave di Sultan Raja Hotel selama pandemi COVID-19 tahun 2020. Saya akan menjelaskan 4 poin yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Untuk yang pertama adalah latar belakang, untuk yang kedua adalah rumusan masalah, dan yang ketiga terdapat kajian teori, dan yang keempat adalah metode penelitian. Untuk latar belakang penelitian, poin pertama yaitu pembangunan pariwisata dijadikan prioritas utama dalam menunjang pembangunan suatu daerah. Saya akan jelaskan sedikit. Sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor unggulan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan devisa negara. Salah satu kota yang berada di bagian timur Jawa Barat adalah Cirebon. Cirebon memiliki banyak potensi destinasi wisata dan religi. Wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara memerlukan layanan akomodasi seperti penginapan atau biasa kita sebut hotel, konsumsi, transportasi, industri kreatif, dan industri penunjang lain yang terkait. Maka usaha perhotelan dan mata rantai usaha lainnya akan semakin berkembang. Fungsi utama usaha perhotelan ialah memberikan pelayanan kepada tamu berupa tempat tinggal atau tempat menginap yang bersifat sementara. Poin yang kedua, pandemi virus corona yang memukul kinerja sektor industri berdampak pada nasib para pekerja. Saya akan jelaskan sedikit. Asosiasi Pengusaha Indonesia menyebutkan banyak perusahaan telah bernegosiasi untuk memotong gaji karyawannya hingga meminta mereka mengambil cuti di luar tanggungan atau unpaid leave dalam waktu yang tidak ditentukan. Poin ketiga, kinerja karyawan terkait gaji yang hanya diberikan 50% dari sebelum pandemi. Karena mengalami penurunan pemasukan yang signifikan, sehingga manajemen menerapkan penghematan beban secara operasional secara besar-besaran. Penghematan tersebut memicu kondisi pekerja yang tidak menguntungkan seperti pengurangan jam kerja dan cuti tidak berbayar atau biasa disebut dengan unpaid leave. Cuti yang tidak dibayar menyebabkan beberapa frustasi yang memperburuk pelanggaran kontrak psikologis di antara karyawan. Literatur menunjukkan bahwa pelanggaran kontrak psikologis adalah salah satu penentu utama kinerja karyawan dan niat pindah. Penjelasan yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana hubungan kinerja karyawan selama pandemi COVID-19 di Sultan Raja Hotel untuk poin pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana penerapan sistem unpaid leave diberlakukan kepada karyawan? Dan untuk yang ketiga, bagaimana dampak kontrak psikologis karyawan terhadap ketidakpercayaan pada manajemen Sultan Raja Hotel? Yang ketiga, kajian teori. Untuk poin pertama adalah definisi hotel. Hotel adalah perusahaan atau badan usaha yang memberikan layanan penginapan berupa kamar yang biasanya lengkap dengan fasilitas makan dan minum serta fasilitas umum lainnya. Secara khusus, hotel memiliki beberapa definisi menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Agus Sulistianto, hotel adalah perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan menginap untuk orang-orang yang melakukan perjalanan. Dikelola oleh pemilik dan ownernya dengan layanan tempat tidur beserta fasilitasnya, makanan dan minuman, serta fasilitas lengkap lainnya. Untuk dapat menggunakan layanan yang disediakan oleh pemilik hotel, menurut Sulastiono, seorang harus membayar dengan tarif atau harga yang sudah ditentukan. Poin kedua yaitu jasa. Jasa adalah suatu tindakan yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain yang secara fisik tidak berwujud
dan tidak memberikan pemilikan sesuatu. Produksi jasa dapat terikat atau tidak terikat pada suatu produk fisik. Poin yang ketiga yaitu unpaid leave. Unpaid leave atau cuti di luar tanggungan adalah izin yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawannya untuk tidak bekerja sementara waktu di mana yang bersangkutan tidak menerima upah, tunjangan, fasilitas dari perusahaan selama masa cuti. Izin meninggalkan pekerjaan ini umumnya diberikan tentunya untuk unpaid leave ini adalah kesepakatan perusahaan. Dan poin yang keempat yaitu kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah jumlah dan juga waktu yang dibutuhkan untuk bisa melakukan sebuah aktivitas. Sedangkan waktu kerja adalah jumlah kehadiran, keterlambatan, dan juga masa kerja dari karyawan. Setiap kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan bisnis perusahaan adalah wujud performa atau kinerja. Karyawan memiliki peran yang sangat penting pada kesuksesan dan perkembangan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus bisa memantau kinerja setiap karyawannya, apakah mereka sudah mampu menjalankan tugas dan juga kewajibannya dengan baik, yaitu data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk teknik analisa data, pembuatan eksplanasi. Dan yang terakhir, untuk teknik keabsahan data, saya menggunakan triangulasi sumber. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Semoga dapat diterima dan saya berharap untuk setiap kesalahan saya dapat diperbaiki untuk kedepannya. Saya juga berharap bahwa bisa membantu saya dalam menyusun skripsinya nanti. Terima kasih banyak untuk Bapak Asep Gunawan. Semoga selalu sehat dan sampai kita bisa berjumpa lagi secara tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.